Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Kasih Lestari, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara dengan NIM 7423520241131. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perkembangan Pemerintahan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan reaction sekaligus komentar analitis terkait sebuah tayangan berita dari Kompas TV yang menyoroti aksi demonstrasi mahasiswa sebagai alarm bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Mari kita bedah bersama. Aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota dan daerah di Indonesia harus menjadi alarm serius bagi penguasa negeri ini. Karena suara mahasiswa mewakili suara rakyat yang resah atas kebijakan dan langkah penguasa yang memicu ketidakadilan di masyarakat. Protes mahasiswa atas kenaikan harga BBM non-subsidi tentu mewakili keresahan terkait semakin melemahnya daya beli masyarakat karena harga bahan pokok juga ikut naik. Terlebih lagi, ancaman PHK masih terus menghantui dunia usaha akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Sementara itu, saudara, di saat situasi ekonomi sulit dan ruang fiskal APBN kita tidak longgar, Presiden Prabowo belum terlihat akan mengambil kebijakan yang berbeda terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Padahal Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut telah terjadi pemborosan sebesar 1 triliun rupiah setiap bulannya dalam pelaksanaan program MBG. Fakta ini semakin memperkuat ketidakadilan yang dirasakan publik. Masyarakat menilai pemborosan MBG seharusnya bisa digunakan untuk subsidi BBM untuk mencegah kenaikan harga. Dan di tengah derasnya protes terhadap pelaksanaan program MBG, rapat pembahasan anggaran BGN di DPR malah berlangsung tertutup. Ironinya, usulan untuk melaksanakan rapat pembahasan tertutup justru datang dari inisiatif DPR sang wakil rakyat. DPR yang mewakili suara rakyat seharusnya bertindak kritis dan mengawasi pemerintah. Berani bersuara lantang jika ada potensi penyelewengan dan kerugian negara. 1,5 tahun sudah mereka menjabat dan selama itu pula mereka gagal menjalankan fungsi check and balances. Di saat keresahan serta protes publik tidak lagi didengar oleh pemerintah dan DPR, maka aksi turun ke jalan jadi pilihan satu-satunya untuk menyalurkan aspirasi. Presiden Prabowo berkali-kali menyatakan bahwa dirinya bekerja atas mandat yang diberikan rakyat. Maka kini saatnya Presiden Prabowo harus betul-betul mendengarkan suara rakyat yang diwakili mahasiswa. Tidak cukup sekadar menerima dan berdialog dengan mereka. Tetapi pemerintah dan DPR harus segera berbenah sesuai tuntutan rakyat yang disuarakan mahasiswa. Berdasarkan tayangan tersebut, kita melihat dinamika sosial dan politik yang cukup krusial. Berita tersebut menyoroti protes mahasiswa di berbagai daerah terhadap kebijakan pemerintah, khususnya kenaikan harga BBM non-subsidi yang memicu melemahnya daya beli dan ancaman PHK. Poin utamanya adalah paradoks kebijakan negara yang dimana di tengah sulitnya ekonomi rakyat, pemerintah terus melanjutkan program makan bergizi gratis atau MBG yang menelan anggaran masif. Sangat disayangkan, dilaporkan ada indikasi pemborosan triliunan rupiah tiap bulannya dalam program ini. Lebih ironis lagi, rapat anggaran MBG oleh DPR malah digelar tertutup yang mengindikasikan tidak berjalannya fungsi check and balances dari lembaga legislatif. Dari tayangan berita tersebut, terdapat 2 nilai penting bagi kita dalam mengkaji perkembangan pemerintahan. Yang pertama, eksistensi masyarakat sipil. Kita diingatkan bahwa demonstrasi adalah instrumen demokrasi yang sah. Saat saluran formal seperti DPR tersumbat, maka gerakan ekstraparlementer mahasiswa menjadi penyeimbang yang krusial. Yang kedua, urgensi transparansi anggaran. Berita tersebut memberikan edukasi bahwa pengelolaan APBN adalah hak publik. Tata kelola keuangan negara tidak boleh eksklusif dan wajib diawasi oleh rakyat.
Secara pribadi, saya sepakat dengan narasi yang terdapat di dalam berita tersebut. Terlihat jelas ada diskoneksi atau keterputusan antara prioritas kaum elit dan realitas lapisan masyarakat yang paling bawah. Sikap DPR yang menutup rapat anggaran MBG adalah sebuah krisis perwakilan yang dimana sebagai wakil rakyat mereka seharusnya menjadi pengawas eksekutif, bukan memfasilitasi ketertutupan. Aksi turun ke jalan dari mahasiswa bukanlah gerakan anti pemerintah, melainkan murni sebagai alarm pengingat. Jika pemerintah terus mengabaikan suara publik demi mempertahankan program prioritas yang bocor, maka krisis kepercayaan masyarakat akan semakin parah. Sebagai mahasiswa yang mengkaji perkembangan pemerintahan, saya memiliki beberapa kritik dan saran. Yang pertama, yakni kritik untuk eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, pemerintah kurang peka terhadap realitas ekonomi, memaksakan program yang rawan kebocoran saat daya beli rakyat hancur itu sangatlah tidak bijak. DPR juga harus memulihkan marwahnya dengan membuka seluruh rapat strategis ke ranah publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan audit investigatif terhadap tata kelola program, terutama program MBG. Dana pemborosan tersebut idealnya dialihkan menjadi subsidi untuk menahan laju inflasi bahan pokok. Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang nyata dengan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya sekedar formalitas belaka. Kesimpulannya, tata kelola pemerintahan di Indonesia harus segera dikembalikan ke prinsip good governance, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dijunjung tinggi. Sekian analisis dan komentar dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi diskursus politik dan ketatanegaraan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.